Shalom, saudara-saudara. Perkenalkan, nama saya Hotnyati Kasari Burtambah. Saya dari kelas 11 PS2 dan di sini saya diberikan tugas untuk berkhotbah oleh guru agama saya untuk memenuhi tugas akhir semester. Oke, saudara. Jadi sebenarnya ini adalah pertama kalinya saya untuk menyampaikan sebagian dari firman Tuhan dan mungkin akan terdapat banyak kesalahan di dalamnya. Oleh karena itu, terlebih dahulu saya meminta maaf. Dan sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, alangkah lebih baiknya kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa telah memberkati kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya Kau berkatilah kami Bapa, agar kami dapat mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Bapa, Kau berkati juga anak-Mu ini Bapa, agar bisa menyampaikan firman Tuhan. Agar bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik Bapa. Lindungi dan berkati kami selalu Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Oke saudara-saudara, jadi pada kesempatan kali ini saya mengambil tema membangun kehidupan yang kokoh. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini sudah pasti yang namanya kita akan mengalami kesulitan. Sudah pasti kita mengalami ujian di dalam kehidupan kita. Pasti banyak masalah di dalam kehidupan kita. Kata orang-orang sih, wajar kalau hidup kita ini penuh dengan masalah. Karena kalau penuh dengan cucian, itu laundry namanya. Jadi, ketika ujian itu datang, cobalah untuk bertahan. Cobalah untuk membangun kehidupan yang kokoh di dalam Kristus. Oke, teman-teman. Di sini saya mendapatkan 2 tips yang akan saya bagikan juga kepada saudara. Dalam membangun kehidupan yang kokoh, saya mendapatkan 2 tips. Tapi terlebih dahulu, kita buka Alkitab kita di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Begini bunyi firman Tuhan, yang memiliki judul 2 macam dasar, dan beginilah bunyinya. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian, turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu, angin melanda rumah itu. Tetapi, rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian, turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu, angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Oke, saudara-saudara. Jadi, dari nats Alkitab yang telah saya bacakan, dan yang telah saudara bacakan juga, dapat saya berikan 2 tips untuk membangun kehidupan yang kokoh. Yang pertama, bangun fondasi yang kuat yang didasari oleh iman, saudara. Jadi, ketika
ujian itu datang ke dalam kehidupan kita, dan di saat yang bersamaan kita sudah dapat membangun fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita, maka kita itu diibaratkan sama seperti orang yang bijaksana, orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ketika ujian itu datang, kita dapat bertahan, saudara, karena kita telah mendapatkan fondasi yang kuat. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah cara membangun fondasi yang kuat di dalam kehidupan? Yang dapat saya berikan yaitu percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan, taati perintah Tuhan, dan laksanakanlah itu. Dan yang paling penting, kita jangan pernah khawatir akan apapun juga. Percaya saja pada Tuhan. Saya juga ingin menyampaikan bahwa di dalam kitab Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, di kitab Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Di sini jelas dikatakan, teman-teman, bahwa siapapun di antara kita tidak dapat menambah sehasta saja di dalam jalan kehidupan kita hanya karena kekhawatiran kita, teman-teman. Jadi, mulai sekarang, cobalah untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Jangan pernah khawatir karena Tuhanlah yang memelihara kita. Karena kita tidak akan pernah mendapatkan apapun dari kekhawatiran itu, teman-teman. Jadi, di saat kita khawatir, maka fondasi yang telah kita bangun tadi akan runtuh karena kekhawatiran ini. Jadi mulai sekarang, berhentilah khawatir dan mulailah bangun fondasi yang didasari oleh kuasa iman. Teguhkan hati kita, saudara-saudara, agar kita bisa membangun kehidupan yang kokoh di dalam Kristus. Dan tips yang kedua yang dapat saya berikan yaitu taati firman Tuhan. Kembali lagi saya katakan, saudara, bahwa menaati firman Tuhan itu adalah satu hal yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita, saudara. Jelas juga dikatakan di bacaan Alkitab yang kita baca. Ini saya ambil dari ringkasan keseluruhannya. Di ayat yang ke-24 dikatakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Di ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jelas dikatakan, saudara-saudara, bahwa mendengarkan firman Tuhan itu tidaklah cukup. Ketika kita pergi ke gereja setiap hari minggunya, kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Kita rajin mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya di gereja, tapi di media sosial juga kita selalu rajin mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita tidak mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, teman-teman. Itu sama saja nol. Karena jelas juga dikatakan firman Tuhan di kitab Yakobus 2 ayat 17. Begini bunyinya, Yakobus 2 ayat 17.
Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi teman-teman, ketika kita mendengar, kita beriman, tetapi iman kita tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati, saudara-saudara. Jadi, mulai sekarang, cobalah untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk menjalankannya. Karena ketika kita pun mendengarkan firman Tuhan, hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melaksanakannya, di dalam bacaan Alkitab kita juga dijelaskan bahwa tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah rusaknya. Jelas dikatakan saudara, jika kita hanya mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, maka kita diibaratkan sama dengan orang yang bodoh. Orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan ketika hujan datang, ketika badai datang, banjir datang, maka robohlah rumah itu. Sama seperti kita saudara. Ketika ujian itu datang ke dalam kehidupan kita, dan kita belum membangun fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita, maka ketika ujian itu datang, kita akan terjatuh saudara. Kita sering sekali terjerumus ke dalam dosa. Jadi saudara-saudara, mulai sekarang, marilah kita lakukan setiap iman yang kita dengarkan, agar iman itu tidak sia-sia, agar iman itu pada hakikatnya tidak mati. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Untuk membuat iman itu tidak mati, kita bisa banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya, pada minggu lalu di gereja, kita mendengarkan firman Tuhan tentang berbagi. Berbagi itu indah. Maka di dalam kehidupan nyata pun kita bukan hanya sekedar mendengar lalu melupakannya. Tapi kita bisa melaksanakannya. Kita bisa berbagi dengan orang-orang yang kurang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan maksudnya, ralat. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin apa yang saya sampaikan ini masih jauh dari kata sempurna, masih sulit untuk dimengerti, tetapi saya berdoa agar apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara semua, agar bermanfaat bagi kita semua, dan agar meskipun ini hanya sekedar tugas, tapi semoga apa yang firman Tuhan sampaikan melalui saya pada hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita semua saudara. Haleluya, amin. Oke, kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan kiranya Bapa, kami dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami dapat mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Dan jadikanlah kami orang-orang yang bijaksana Bapa,
orang-orang yang membangun rumahnya di atas batu, Bapa. Dan selalu kuatkanlah kami, Bapa, agar ketika ujian itu datang, kami tetap bisa bertahan, Bapa. Hanya inilah doa anak-Mu. Terima kasih, Bapa. Amin. Oke, saudara-saudara, terima kasih telah mendengarkan saya dalam berbagi firman Tuhan. Semoga kita semua selalu dalam naungan Tuhan. God bless you, saudara-saudara.